Siapkan. Bersiap. Siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke. Gimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mungkin mari kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa masuk di kepala tak. Ya, mungkin ketua kelas boleh pimpin doanya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita mulai materi, harapan saya kita semuanya bisa menyimak sebentar ya. Oke, supaya kita bisa lebih semangat lagi pembelajaran ya. Mari kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, makasih banyak ya. Nah, saya coba absen dulu ya. Abdur Rahmat Saputra. Ahmad Nisar. Ali Sahabudin. Anissa. Baim. Tasya. Tommy. Zaskia. Oke, alhamdulillah lengkap ya hadir semua ya. Jadi sebelum kita masuk tadi materi, ada yang ingat materi sebelumnya? Data center? Apa itu data center? Bisa satu orang? Data center adalah tempat penyimpanan atau pengolahan data. Oke, ya, makasih banyak ya. Berikan aplaus buat teman tak. Jadi materi kita itu dimana elemennya adalah perkembangan teknologi, terus TP-nya adalah perkembangan teknologi cloud computing, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini di mana siswa kita memahami konsep dasar dan perkembangan teknologi cloud computing, ya, mengidentifikasi berbagai layanan cloud seperti IaaS, PaaS, dan SaaS, ya, menjelaskan peran cloud computing dalam transformasi digital industri, ya. Kira-kira ada yang bisa gambarkan seperti apa ini? Ya. Ada yang bisa berikan pendapat mengenai pergeseran media? Silakan angkat tangan. Iya, Tasya. Silakan. Menurut saya pada gambar di atas adalah proses penyimpanan dan pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara lokal. Seperti dari gambar pertama, ada berkas disimpan di dalam loker, lalu gambar panah kedua yaitu hard disk, CD, dan VD, kini dipindahkan ke internet dengan cloud computing. Oke, makasih ya. Tepuk tangannya dulu. Jadi betul ya. Ada pendapat lagi? Ada? Oke, Fahri Ahmad.
Seiring perkembangan teknologi, media penyimpanan informasi telah bertransformasi dari yang biasanya rak-rak arsip yang konvensional menuju penyimpanan digital seperti hard disk, flash drive, dan juga CD yang mampu menyimpan data jauh lebih banyak dibandingkan rak arsip yang konvensional. Lalu di zaman sekarang, rak arsip telah digantikan juga oleh sebuah media penyimpanan cloud computing yang mampu diakses melalui internet dan biasanya menyimpan jauh lebih banyak daripada hard disk. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya buat Fahri Ahmad juga. Terima kasih ya. Jadi, alhamdulillah semua jawabannya betul ya. Di mana gambar di atas merupakan transformasi kitab penyimpanannya yang dulunya ya. Dari tahun kayaknya belum lahir, Kidi. Belum bagi lahir ya. Dari loker ditulis kertas seperti ini dulu-dulunya ya. Terus diarsipkan menuju ke proses digital ya. Hard disk, CD maupun FD ya. Lalu di mana menuju kita penyimpanannya ke cloud ya. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung kita sudah memakai ya yang namanya cloud ya. Jadi analogi cloud ini contohnya adalah kita ada punya email ya semua? Ya. Punya. Akun yang kita pakai apa? Gmail ya? Gmail. Nah, di Gmail itu ya kita tidak perlu lagi pakai server-server atau segala macamnya ya. Jadi semua email kita ya sudah ada yang namanya fitur Google Drive ya. Jadi di situ biasanya kita menyimpan file ya. Jadi di mana kita tidak perlu lagi server untuk menggunakannya, semua konsumen hanya perlu koneksi internet dan mereka dapat mulai mengirimkan email ya, server manajemen email dan server semuanya ada di cloud ya. Dan secara total dikelola oleh provider seperti Yahoo. Yahoo ini sudah lama ya. Sudah lama, cuman yang setahu saya Google Cloud yang apa? Google lah yang ada yang dikatakan drive-nya, Google Drive-nya. Nah, selanjutnya analogi selanjutnya adalah jika kita membutuhkan susu, ya, kira-kira kalau kita butuh susu, apa yang kita butuhkan? Mau minum susu? Susunya ya? Tidak mungkin sapinya. Kira-kira kalau masa kita harus beli sapi, lebih murah mana? Sapi atau susu? Susu ya. Jadi kita tidak perlu membeli sapi kalau hanya untuk meminum susu. Sama juga dengan hardware, software ya. Yang semuanya pengguna butuhkan adalah manfaat menggunakan software atau hardware seperti mengirim email dan lain-lain ya. Hanya untuk mendapatkan manfaat dalam artian susu ya, analoginya susu. Terus konsumen harus membeli sapi atau software dan hardware ya. Nah, saya coba kasih lihat video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih tahun baruannya? Sistem berbasis web. Kadang orang sering juga menyebut cloud computing itu sebagai virtual. Ya nggak salah juga sih, sebenarnya konsep dari virtual dan juga cloud ini sama-sama data itu bisa disediakan oleh layanan cloud ini. Karena yang mengurus masalah server dan juga jaringan itu adalah vendor dari penyedia layanan cloud-nya. Otomatis yang bertanggung jawab terhadap masalah jaringan, masalah update software atau update OS-nya, itu adalah tanggung jawab dari vendor tersebut. Jadi kita nggak mau tahu. Pokoknya yang kita tahu adalah semua yang ingin kita butuhkan, resource yang ada, datanya ada, dan juga semua layanan-layanan yang sudah kita gunakan itu ya harus tersedia. Kemudian yang ketiga bicara keamanan. Ya tentu saja masalah keamanan. Kita selanjutnya adalah masuk ke
diskusi kelompok. Silakan diskusi kelompok. Itu berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? 3 mana? 3. Mana 4? 5? Kelompok 6 ya. Oke, sebelum kita lihat, saya coba Tabe bisa perhatikan di atas ya. Saya mau kasih lihat simulasi tentang bagaimana kita membuat ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi ada beberapa tempat penyedia ya. Contoh misalnya AWS ya, Amazon ya. Terus ada yang namanya Google Cloud ya. Jadi kebetulan di Indonesia ada, khususnya wilayah kita Sulawesi Selatan ya. Ada penyedia, salah satu penyedia jasa yang namanya, dia sebut namanya adalah Cloudeka, yaitu Lintasarta. Dia fiturnya mirip dengan sistem pemesanan di AWS ya. Jadi ketika kita mau memesan ya, pertama yang harus kita butuhkan, lihat hitungan per bulan berapa, per tahun, per 3 tahun, 5 tahun ya. Misalnya perusahaan kita, perusahaan saya membutuhkan server cloud. Nah, saya butuh supaya misalkan sekitaran 1 tahunan lah saya butuhkan. Jadi saya pilih yang 1 tahun. Misalnya saya kasih nama ya, server cloud ya, CV Fahim Tech ya. Maka saya pilih sesuai dengan kapasitas yang saya inginkan ya. Misal saya ambil ini CPU 4, RAM-nya CPU-nya 8, portnya 8, RAM-nya 16 ya. Terus SSD standar saya pakai yang disediakan. Terus saya pilih misalnya 50, SSD-nya ukurannya 50 GB ya. Saya butuh HP publik atau tidak? Butuh ya, supaya bisa saya akses. Yes. Terus tipe OS-nya di sini coba saya lihat, mau misalnya cloud-nya kita sistem operasinya Windows, ada juga ya. Saya mau pakai misalnya Ubuntu ya. Ubuntu mana dia? Ubuntu baru Ubuntu 18 ternyata yang terakhir dia pasang di Cloudeka-nya Lintasarta ya. Nah, sekarang saya lihat berapa perhitungannya. Submit. Maka misalnya kita mau butuh 1 tahun, itu pembayarannya adalah sebesar, jadi saya harus perusahaan saya harus mengeluarkan biaya per tahunnya adalah estimasinya 2.648.600. Nah, di lembar LKPD-nya di situ ada kasus, bisa dilihat, dan silakan gunakan HP-nya masing-masing kelompok ya. Silakan hitung sesuai dengan sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut di LKPD. Silakan didiskusikan kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Silakan. Tulis nama kelompoknya masing-masing. Setelah itu silakan jawab, diskusikan lalu jawab ya. Ya.
Jadi hitung dulu, kalau sudah itu yang mana cocok menurut kita sesuai dengan materi yang tadi, ya. Yang mana cocok dia jenisnya hybrid atau apa? Hitungannya. Kan di situ ada pilihan ya. Kita mau kasih publik atau tidak di perhitungannya. Sampai 7. Oke, kelompok 2 silakan. Jenny. Kelompoknya Jenny. Jadi sebentar silakan kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa memberikan masukan dan saran. Ya. Silakan kelompok yang lain perhatikan, simak teman tak mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fahri Ahmad Firasmi. Saya Jeniati. Saya Gita Putri Lestari. Saya Emanu Gereda Ramadan. Saya Fahriansyah. Saya Irfan M. Tahir. Studi kasus. Sebuah perusahaan retail mengalami kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan produk mereka. Setiap kali ada perusahaan mengadakan promosi besar, server mereka sering mengalami kelebihan beban. Mereka ingin beralih ke cloud computing agar dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan lebih baik. Jenis layanan cloud apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Jenis layanan cloud paling sesuai menurut kami yaitu Platform as Service atau PaaS. Model cloud apa yang cocok? Public cloud sangat cocok dengan studi kasus tersebut. Jenis keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan cloud computing. Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut berupa keamanan data, skalabilitas, fleksibilitas, penghematan biaya, dan juga kolaborasi. Oke. Yang mau memberikan tanggapan, silakan. Memberikan masukan kelompoknya? Ada? Silakan angkat tangan. Ada? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompoknya. Ya, silakan aplaus buat temannya ya. Silakan naik kelompoknya Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Tasya Matari Sabila. Saya Sipa Sabila. Saya Saskia Citra Ramadhani. Saya Tommy Yusuf. Saya Raska Almer Saputra. Saya Putra Ramadan Junaidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakilkan kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi tentang cloud computing. Studi kasus. Sebuah perusahaan retail mengalami kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan produk mereka. Setiap kali ada promosi besar, server mereka sering mengalami kelebihan beban. Mereka ingin beralih ke cloud computing agar dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan lebih baik. Jenis layanan cloud apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Menurut kami,
Jenis layanan cloud yang paling sesuai untuk kasus di atas yaitu Infrastructure as a Service atau LaaS. Model cloud apa yang cocok pada kasus tersebut? Yaitu public cloud sangat cocok untuk kasus ini. Jelaskan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan cloud computing. Yaitu yang pertama, penghematan biaya. Tidak perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Yang kedua, skalabilitas. Kapasitas bisa ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, aksesibilitas. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja selama terhubung ke internet. Dan yang keempat, keamanan. Penyediaan cloud biasanya menawarkan perlindungan data yang kuat. Dan yang terakhir, yaitu efisiensi operasional. Mengurangi beban pengolahan infrastruktur IT internal. Oke. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Demikian hasil pembacaan diskusi kami tentang cloud computing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai cloud computing. Pertama-tama, kenalkan saya Anissa Magnalia. Saya Abdul Rahman Saputra Nur. Saya Dani Abi Abdullah. Saya Baim. Saya Ali Sahabuddin. Saya Ahmad Nizar. Studi kasus. Sebuah perusahaan retail mengalami kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan produk mereka. Setiap kali ada promosi besar, server mereka sering mengalami kelebihan beban. Mereka ingin beralih ke cloud computing agar dapat menangani lonjakan lalu lintas dengan lebih baik. 1. Jenis layanan cloud apa yang paling sesuai untuk kasus ini? Yaitu layanan yang sesuai untuk kasus ini adalah Infrastructure as a Service atau IaaS, karena menyediakan komputasi modern, jaringan dan sumber daya penyimpanan modern, serta memungkinkan inovasi yang lebih cepat. Nomor 2, model cloud apa yang cocok? Menurut kami, public cloud karena sifatnya yang fleksibel dan keamanan yang tinggi. Nomor 3, jelaskan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan cloud computing. Cloud computing dapat memudahkan kita dalam mengakses data atau aplikasi dimanapun dan kapanpun 24/7 dan dapat menekankan biaya operasional serta dengan keamanan yang terjamin. Oke, cukup. Silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi semuanya sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya boleh dibacakan menurut pendapat kita yang lembaran terakhir, sabaran dua kelompok. Ya, kelompoknya Jenny silakan. Mana? Setelah mengikuti kegiatan ini, apa pemahaman yang baru kamu dapatkan tentang cloud computing? Pemahaman baru yang kami dapatkan mengenai cloud computing yaitu cloud computing dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai informasi dalam bentuk dokumen atau data secara tersisten dan terpusat serta tidak membutuhkan biaya yang besar dalam penggunaannya. Yang kedua, bagaimana kamu dapat menggunakan cloud computing dalam kegiatan sehari-hari?
Cloud computing dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan file tugas kelompok yang juga dapat diakses oleh teman sekelompok kita. Oke. Berikan aplausnya buat kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 1 terakhir. Setelah mengikuti kegiatan ini, apa pahaman baru yang kamu dapatkan tentang cloud computing? Cloud computing sangat dibutuhkan di masa sekarang karena dapat menyimpan data lebih aman serta dapat mengefisiensi biaya. Bagaimana kamu dapat menggunakan cloud computing dalam kegiatan sehari-hari? Cloud computing dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari dengan cara menyimpan foto, video, musik, dan lain-lainnya, contohnya seperti Google Drive. Oke. Siap, makasih ya. Berikan aplaus buat kelompok 1. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah keuntungan utama dari cloud computing adalah dari kasus yang kita bisa bacakan tadi, diskusikan tadi adalah lebih efisien biaya, ya, fleksibilitas, skalabilitas, serta akses data yang mudah dari mana saja dan kapan saja. Namun tantangannya termasuk masalah privasi, keamanan, dan ketergantungan pada koneksi internet. Ya. Dengan memahami konsep dan penerapan cloud computing, ya, kita selaku siswa, ya, dapat melihat bagaimana teknologi ini mendukung berbagai industri dan mempercepat transformasi digital di berbagai bidang. Ya. Oke, mungkin cukup. Ya, karena sudah bunyi bel juga, bel keempat, ya. Jadi silakan kita tutup, duduk kembali seperti semula. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ya, silakan ketua kelas memimpin doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bernilai ibadah dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, ketua kelas silakan pimpin doanya. Setelah kita belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan siapkan. Bersiap. Siap. Ucapkan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini kok. Ini satu.